Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan baik-baik. Oke, bertemu lagi bersama Bapak di materi akuntansi kelas 12 bersama saya Pak Irwanto Situmorang. Oke, harapannya part 1 dan part 2 sudah diikuti materinya ya, tentang akuntansi, pengertiannya, bidang-bidangnya, prinsipnya, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah pertemuan terakhir kita di bab yang pertama ini. Jadi, mungkin pertemuan keempat kita akan melakukan ulangan harian. Jadi, tetap diikuti, dan kalau ada pertanyaan atau kalau masih belum paham, silahkan ditanyakan langsung kepada Bapak. Oke, pertemuan terakhir ini, di bab ini, kita akan masuk tentang profesi akuntansi. Oke, profesi akuntansi berarti dia berbicara tentang sebuah profesi ya, atau pekerjaan, atau disebut juga dengan seorang akuntan ya. Kalian pernah dengar namanya akuntan? Oke, kalau dikatakan akuntan itu nanti akan banyak jenis-jenisnya ya. Kita lihat jenis-jenis dari akuntan. Profesi akuntansi terbagi atas 4 ya. Yang pertama itu ada dikatakan akuntan internal. Kalau dikatakan akuntan internal adalah seorang akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan, tentunya yang bertugas mencatat setiap transaksi keuangan ya, yang mencatat setiap transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan perusahaan, mencatat seberapa besar pajak perusahaan kepada pemerintah, dan selalu memeriksa keuangan internal perusahaan. Maksudnya keuangan apa-apa saja, transaksi apa saja yang terjadi di perusahaan tersebut dalam periode berapa, apakah dalam jangka 3 bulan, 6 bulan, atau 1 semester, atau selama 1 periode atau selama 1 tahun. Semua pekerjaan yang dikerjakan oleh akuntan internal akan dipertanggungjawabkan kepada manajer atau pemilik perusahaan. Oke, ini dia akuntan internal ya. Oke, sekarang kita masuk profesi yang kedua, yaitu akuntan publik. Akuntan publik merupakan profesi yang independen ya, atau berdiri sendiri dan tidak terikat dengan perusahaan sebagai karyawan. Bisa dikatakan akuntan publik inilah orang ketiga ya, bukan bagian dari perusahaan ya. Jadi akuntan publik bertugas memeriksa keuangan, kemudian konsultasi keuangan dan konsultasi manajemen terhadap perusahaan dan perhitungan pajak perusahaan. Akuntan publik ini memiliki kantor sendiri. Tentu ya, kalau dikatakan independen berarti dia memiliki kantor sendiri, dia terpisah dari perusahaan. Oke, kemudian yang selanjutnya ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah orang yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Departemen Perpajakan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, atau yang bekerja di KPK. Jadi, setiap orang yang bekerja di lembaga pemerintah disebut dengan akuntan pemerintah. Oke, ini dia profesi yang ketiga, yaitu akuntan pemerintah. Jadi siapa-siapa saja yang bekerja di lembaga pemerintahan, seperti contoh gambar di slide, itu merupakan seorang akuntan pemerintah. Oke, kemudian yang keempat adalah akuntan pendidik. Kalau dikatakan pendidik, tentu dia berhubungan dengan siswa, tentu dia berhubungan dengan pembelajaran ya. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam mendidik siswa di bidang akuntansi atau pelajaran akuntansi seperti pelajaran kita saat ini. Kemudian melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi. Kalau dikatakan penelitian, ini lebih condong kepada orang-orang peneliti atau dosen-dosen. Guru juga bisa melakukan penelitian di bidang akuntansi dan menyusun kurikulum di berbagai tingkat satuan pendidikan. Jadi, Bapak merupakan contoh dari akuntan pendidik karena Bapak mengajarkan kepada kalian materi tentang akuntansi. Jadi, selain saya sebagai seorang guru, saya disebut juga sebagai akuntan pendidik. Oke,
kita review profesi akuntansi tadi apa saja. Yang pertama itu ada akuntan internal, kemudian ada akuntan publik, kemudian ada akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Inilah dia profesi dari akuntansi. Setelah Bapak terangkan tadi, apakah kalian ada minat menjadi seorang akuntan? Oke, kalau ada minat kalian sebagai seorang akuntan, fokuskan. Mudah-mudahan tercapai. Oke. Sekarang, kenapa profesi akuntan diperlukan? Menurut kalian, apa tujuan atau manfaat profesi akuntan diperlukan di sebuah perusahaan atau di lembaga pemerintahan? Yang pertama, akuntan perlu mengawasi semua pencatatan dan pelaporan keuangan di sebuah perusahaan. Meskipun pencatatan setiap transaksi dapat dilakukan secara otomatis, mungkin pencatatan otomatis bisa kita pahami ya, sudah menggunakan teknologi. Namun pengawasannya tetap harus dilakukan oleh seorang akuntan atau diawasi secara manual gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi akuntan pendidik, di mana peran guru tidak bisa digantikan oleh benda lain atau tidak bisa digantikan oleh seorang robot dalam mengajarkan siswa-siswi tentang materi akuntansi. Karena di balik semua itu yang paling penting adalah peran guru yang memanusiakan manusia. Inilah kenapa profesi akuntan diperlukan. Sampai kapanpun profesi ini akan terus diperhitungkan di sebuah perusahaan, di lembaga pemerintahan, di lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, sekian materi kita untuk pertemuan hari ini. Bapak harap materi sebelumnya sudah dipahami sampai materi terakhir di profesi akuntansi ini. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan mungkin minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian. Akhir kata saya ucapkan tetap semangat belajar dan arigato.